Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ian di YouTube channel Paskibra di konten Bro Sarkips. Halo Kenyar, apa kabar? Halo, kabar baik nih. Kalian sendiri gimana kabarnya? Aku baik sih, gimana nih Kenyar? Baik ya? Baik, alhamdulillah. Luar biasa ya nih teman-teman. Jadi ada Kenyar yang dimana dia itu ketua OSIS SMA Negeri 1 Purwokerto. Tepuk tangan. Jadi buat teman-teman yang belum kenal, langsung aja kenalan Kenyar sekarang. Oke, halo teman-teman semuanya yang lagi nonton podcast ini di rumah. Kenalin, nama aku Kenyar Pradista Kinasi. Di sini aku sebagai ketua OSIS SMA Negeri 1 Purwokerto tahun 2021-2022. Salam kenal ya semuanya. Salam kenal teman-teman. Jadi di sini tuh kita mau bahas podcast yang buat teman-teman di Siswa Baru semua nih, biar kalian itu ngerti gimana sih manfaat dari ikut organisasi. Jadi langsung aja pertanyaan pertama, menurut kalian organisasi itu apa sih? Kalau organisasi menurut definisi kan kayak wadah sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama ya. Tapi kalau menurutku organisasi ya, khususnya di SMA itu wadah untuk siswa-siswi mengembangkan dirinya masing-masing, mengembangkan bisa minat bakat, mengembangkan kemampuan bersosialisasi juga sebagai rumah gitu, rumah kedua di SMA. Karena kan kita banyak bersosialisasi juga di organisasi kan di SMA ini. Kayak sebagian besar waktu kita juga digunakan di organisasi, jadi organisasi bisa diibaratin rumah kedua kita di SMA. Jadi benar-benar apa ya, kayak organisasi tuh benar-benar terikat banget lah sama siswa-siswa gitu ya. Iya betul. Jadi, banget. Kalau menurut Kenyar lagi nih, manfaatnya organisasi. Jadi itu kayak buat teman-teman yang mungkin nanti di masa depan mau jadi apa gitu. Sebelumnya nih aku mau tanya, kalau Ian sendiri masuk organisasi apa aja? Kalau aku dari Paskib. Paskib kan. Kalau Paskib kan berarti dia mengembangkan bakat dan minatnya di bidang baris berbaris, bidang kepemimpinan dan lain-lain ya. Betul. Nah itu juga salah satu manfaat dari ikut organisasi. Jadi yang pertama pastinya kan kita ikut organisasi kayak, wah aku pengen ikut organisasi ini nih, aku tertarik. Nah dari ketertarikan itu dia mampu mengembangkan dirinya terhadap ketertarikan itu. Misalnya dia tertarik ikut Paskib karena pintar PBB atau punya minat melanjutkan di Akmil atau Akpol, dia kan pasti kepengen masuk Paskib ya. Nah itu untuk mengembangkan dirinya mencapai tujuan yang dia mau itu. Terus yang kedua juga membantu bersosialisasi. Di organisasi kan nggak hanya cuma 1-2 orang ya, tapi bisa dikatakan puluhan. Dan itu kan kita mau nggak mau harus berinteraksi antara satu sama lain. Dan itu juga membuat kita mencari cara kita sendiri untuk membangun komunikasi dengan orang lain. Terus yang ketiga, manfaat organisasi itu juga berlatih membagi waktu kita sehari-hari, waktu sekolah, waktu organisasi juga. Terus yang terakhir, manfaat organisasi menurutku itu juga membantu kita untuk menyelesaikan masalah dengan tepat tapi juga cepat. Oke. Ini menarik ya teman-teman ya. Jadi di poin ketiga tadi yang kayaknya harus sebutin, tadi ada pembagian waktu buat orang yang mau belajar sama orang yang ikut organisasi. Nah kalau Kenyar sendiri tuh pembagian waktunya itu gimana sih? Kan kayak Kenyar kalau misalnya aku lihat di sekolah tuh pinter gitu loh anaknya. Aduh. Gimana nih? Pembagian waktu ya. Pembagian waktu menurutku yang paling efektif itu berdasarkan skala prioritas. Mungkin banyak orang bilang skala prioritas, tapi belum mudeng gitu loh maksud skala prioritas itu apa. Misalnya di dekat-dekat ini kita ada, contoh aja OSIS ada event misalnya Baksos. Berarti aku fokusin diri di Baksos dulu nih. Dan aku kan kebetulan ikut satu organisasi lagi yaitu Pramuka. Jadi di Pramuka aku mungkin sedikit pasif. Jadi aku bagi waktuku sebagian besar di OSIS. Nah, misalnya dari waktuku siang sampai sore aku buat organisasi, berarti malamnya aku harus buat diriku sendiri mau nggak mau buat belajar biar aku nggak ketinggalan di sekolahnya. Karena kan pasti dari pagi sampai sore, apalagi waktu kita PJJ ya, pasti kan pembelajaran tuh nggak efektif. Dan aku kebanyakan keluar buat survei Baksos atau memenuhi kebutuhan buat Baksos. Jadi mau nggak mau aku harus nyempetin waktu ya setengah jam atau 1 jam buat baca-baca biar pelajaran di sekolah tuh aku nggak ketinggalan kayak gitu sih. Jadi nih ya, buat teman-teman semua nih yang mau pinter kayak Mbak Kenyar,
terus juga mau intinya menonjol juga di organisasi gitu ya, kan dia jadi ketua OSIS kan, itu bisa dicontoh ya tadi pembagian waktunya, skala prioritas dan lain-lain. Terus buat Kenyar, menurut Kenyar tuh modal siswa buat masuk ke organisasi itu apa aja? Modal siswa menurutku yang paling penting tuh cuma satu sih, kayak keinginannya dia dulu, Niat ya berarti? niatnya dulu, betul. Karena kalau misalnya masuk organisasi tanpa niat, pasti belakangnya tuh nggak baik gitu. Kalau awalnya dia udah niat, udah pengen, dia tuh pasti kelanjutannya bakal bertanggung jawab, bakal memenuhi kewajiban dia di organisasi tersebut. Kalau misal OSIS kan pasti kayak punya standar gitu kan di awal. Itu ada nggak sih kayak standarnya, misal minimal dia punya inisiatif yang segini atau misal dia perlu rasa tanggung jawabnya segini dan dites gitu. Kalau di OSIS kebetulan kan kita ada tes ya, semacam tes buat masuk ke dalam organisasi OSIS. Kalau dari seleksinya tuh yang dilihat tentu saja pertama niatnya dulu nih, dari isi CV-nya, terus kan ada tes tertulisnya itu membuat esai. Nah, esainya dia tuh niat nulis esai itu atau enggak, kan bisa kelihatan dari berapa paragraf dia buat, paragrafnya tuh isinya penting atau enggak gitu. Terus yang ketiga kan ada tes wawancara. Di situ kita bisa lihat kesiapan masing-masing anak, siap nggak kalau misalnya jadi pengurus OSIS. Nah, dari kesiapan itu dilihat dari segi tanggung jawab, dilihat dari cara dia berbicara dengan orang lain, cara dia berkomunikasi kayak gitu. Jadi OSIS itu sebenarnya ada berapa anggota? OSIS Minimal untuk berapa tahun itu? ini 45. Dari biasanya berapa yang daftar? Dari bisa 100 sampai 200-an. Nah, semangat ya teman-teman ya yang mau masuk OSIS. Semangat, ditunggu kehadirannya di OSIS. Siap. Terus juga Kenyar kan ini kan juga jadi ketua kan di OSIS. Nah, kalau menurut Kenyar sendiri nih, buat teman-teman juga yang mau jadi ketua, bisa dicontoh nih. Menurut Kenyar gimana cara ngelola organisasi sebagai ketua? Ketua yang baik itu harus bisa merangkul semua anggotanya. Jadi kalau kita mau membawa suatu organisasi ke suatu tujuan, kita harus bisa membuat anggotanya tuh rangket dulu. Rangket dalam artian memiliki kekeluargaan yang baik. Jadi untuk mengelola organisasi, kita yang pertama harus membangun kekeluargaan. Nah, setelah kekeluargaan itu terbangun, kita harus membuat planning. Apa aja mau kita tuju. Planning A, B, C, D, dan cara-caranya menuju tujuan tersebut. Setelah planning, kita harus eksekusi. Eksekusinya tuh kita harus berkomunikasi dengan banyak pihak, terus juga menjalin hubungan dengan pihak luar, bukan hanya dengan pihak sekolah ya. Jadi kita harus mengembangkan kemampuan kita dalam berkomunikasi. Itu juga penting dalam membangun suatu organisasi. Kalau menurutku gitu. Contohnya tuh gimana tuh, misal kayak hubungan Kenyar sama yang eksternal tuh gimana? Eksternal ya, aku ambil contoh dari Baksos ya, karena kan proker yang banyak eksternal itu di Baksos. Misalnya di Baksos kita mengadakan pengobatan gratis, kita harus kontak sama pihak yang bisa mengadakan pengobatan gratis itu. Salah satunya yang kita pakai waktu itu adalah dompet duafa. Nah, kita harus bisa ngelobi dompet duafa itu harganya berapa. Misalnya awalnya 2.000 per pasien, bisa nggak kita turunin jadi 1.000 per pasien, atau misalnya 500 rupiah per pasien kayak gitu. Dan kalau misalnya kita mau disambut dengan baik oleh pihak dompet duafa, kan kita berarti harus berperilaku baik dulu kan. Nah, betul. jadi kita harus berpakaian yang sopan, terus ucapannya juga sopan. Kita walaupun ngelobi tuh nggak boleh kelihatan maksa gitu. Jadi kayak asal-asalan juga gitu. Iya, tetap halus, tapi ada makna tersiratnya, kita pengen harganya turun kayak gitu sih. Betul. Jadi ya sebenarnya tuh intinya tuh masalah bersosial gitu ya sebenarnya kalau jadi ketua. Terus di Semarang tuh ada berapa organisasi sih? 18 ya? 18 betul. Nah, menurut Kenyar nih ya, misalkan ini ada adik-adik yang misal minat ke mana gitu, punya minat bakat yang pengen masuk ke organisasi ini, atau misal minat kalian ada di baris atau minat kalian ada di masalah perfilman gitu. Menurut Kenyar tuh cocoknya tuh masuk mana aja nih misalnya? Karena kita punya banyak organisasi kan, berarti kita punya banyak bakat yang bisa dikembangkan ya di Semansa. Iya, betul. Misalnya kalian punya minat di bidang perfilman, kalian bisa masuk ke organisasi Semansa Lens di Semansa. Terus kalau misalnya kalian suka fotografi, suka foto-foto, kalian bisa masuk ke organisasi Photobox. Terus kalau misalnya kalian
pengen masuk ke organisasi yang ada PBB-nya, mungkin kalian bisa masuk ke Paskibra atau mungkin bisa masuk ke Pramuka juga. Terus kalau kalian pengen masuk ke organisasi yang lebih banyak bersosialisasi dengan orang, lebih banyak berkomunikasi juga dengan antar organisasi maupun organisasi sekolah, itu kalian bisa masuk ke OSIS. Terus apalagi ya, karena banyak banget teater, kalau misalnya kalian punya bidang minatnya itu di teater, kalian bisa masuk ke organisasi yang namanya Teater Suket. Kalau misal menurut kayaknya juga nih, kan tadi kan udah kita sebutin organisasi apa aja yang bisa dimasukin di SMA Negeri 1 Purwokerto. Nah, menurut Kenyar tuh gimana biar cara kita maksimal di dalam organisasi tersebut sih? Jadi kayak minat dan bakat kita tuh ya keluar gitu loh di organisasi itu. Yang pertama, kita harus punya rasa tanggung jawab ya. Karena kalau misalnya kita salah-salahan di organisasi itu, padahal kita punya bakat, kan pasti bakatnya nggak bakal berkembang. Terus juga kita harus memperbanyak introspeksi diri, juga belajar dari orang lain. Misalnya di organisasi kan ada banyak orang, terus orang itu kok bisa ngelakuin hal A ya, kenapa aku belum bisa? Nah, dari situ kita bisa memunculkan niat kita untuk belajar di hal A tersebut dari orang yang kita kenal dalam suatu organisasi. Jadi kita bisa belajar bareng atau tutor sebaya dalam hal bakat yang pengen kita kembangin gitu. Jadi nih buat teman-teman ya, organisasi itu buat ngembangin minat bakat ya, bukan buat cari cewek. Awas tuh kalian ya, adik-adik kelas 10 nih, bentar lagi yang kelas 11 bakal naik kelas 12, kelas 10 bakal naik kelas 11, kalian jadi utasnya. Iya sih, bentar lagi ya. Iya, makanya. Penerimaan siswa barunya. Kapan ya? Dari mana? Di bulan Juni. Juni PPDB atau udah? Juni kayaknya PBDB, terus Juli kita masuk ke MPLS. ajaran baru gitu. Tapi kelas 9-nya udah ini kan udah graduation. Ya, kelas 9 udah pengumuman kelulusan, jadi mereka sekarang itu kayak pengangguran. Pengangguran. Ya, Gap year mereka ya. Ya kayak gap year berapa bulan ya berarti? 2 bulan. Juni, Juli. Oke, jadi kan dari tadi kita udah bahas terkait siswa yang mau berorganisasi, terus siswa yang emang punya minat bakat masuk organisasi. Menurut Kenyar nih ya, siswa yang gak minat masuk organisasi atau siswa tanpa organisasi itu gimana? Menurutku itu penyesalan terbesar ya dalam kehidupan SMA nggak punya organisasi. Apalagi di pembelajaran online kayak gini. Bahkan kita lebih akrab sama teman satu organisasi. Ya nggak, bener nggak? Iya betul. Pasti aku lebih juga akrab. Kelas 10 tuh kayak bahkan dulu kan aku online kan. Jadi kayak punya teman kelas tuh dikit. Justru malah teman dekatnya dari Paskib gitu loh. Iya, makanya itu penyesalan terbesar kalau kalian nggak masuk organisasi. Padahal organisasi kan banyak kan, nggak pasti kalian harus masuk ke organisasi yang menurut kalian berat. Kalian bisa masuk ke organisasi yang menurut kalian menyenangkan. Jadi kalian bisa punya banyak teman dari situ. Teman sih yang paling banyak di organisasi. Oke, berarti kalau buat Kenyar nih kelas 10 juga sama kayak aku. Sama sih, sama banget malah. Aku lebih dekat sama teman-temanku di OSIS karena di kelas tuh kita belum pernah ngobrol yang intens, belum pernah ketemu juga kan. Kalau di organisasi udah mungkin walaupun cuma Google Meet atau Zoom, tapi kan udah pernah ngobrol gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Jadi buat teman-teman semua nih, adik-adik yang mau masuk organisasi ataupun yang nggak mau masuk organisasi, menurut Kenyar pesan apa yang bisa dikasih buat adik-adik sekalian? Silakan. Dari aku, kalian kalau udah di SMA, tolong masuk ke organisasi yang kalian pengen. Kalian harus punya keinginan, harus punya niat untuk masuk ke organisasi. Karena organisasi itu bukan hanya bermanfaat di kehidupan SMA aja, tapi juga di kehidupan kita seterusnya. Kita jadi punya banyak kemampuan-kemampuan baru yang kita tiba-tiba miliki gitu, tanpa kita sadari. Jangan tidak masuk organisasi karena itu sebuah penyesalan terbesar kalian nanti di SMA kalau misalnya kalian gak masuk organisasi. Semangat semuanya. Semangat ya adik-adik ya. Itu tadi pesan dari Mbak Kenyar, didengerin. Nah, terus juga ya kalau bisa masuk organisasi, soalnya organisasi juga seperti yang bisa kita simpulin dari semua obrolan tadi antara aku sama Kenyar, ya organisasi itu penting. Terus juga masalah teman itu tuh, tapi mungkin sekarang udah offline jadi mungkin lebih bisa kalau misal ini ya, tapi tetap aja organisasi itu penting. Oke?
Jadi oke, terima kasih buat semuanya yang udah menyaksikan video podcast kita. Saksikan terus dan juga nantikan terus episode-episode kita selanjutnya. Salam Pas Kibra.